Mai, sadar Mai. Mai. Azim. Mai. Mai sadar. Istighfar Mai. Mai istighfar. Istighfar Mai. 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 Sadar. Mai. Erma, nanti makan malam Erma mau dimasakin apa sama Mama? Goreng pakai telur aja. Oh iya udah boleh. Duh, kenapa kepala aku pusing banget ya? Dina, kamu kenapa? Hah? Ini tiba-tiba kepala aku pusing banget Mas Bayu. Kamu demam ya? Ya udah, aku antar pulang ya. Kamu bisa jalan kan? Ayo. Pelan-pelan aja. Kurang ajar. Bukannya bantu belanja, Mas Bayu malah selingkuh sama Dina. Erma tunggu sini dulu ya. Mama mau ke situ. Mas Bayu. Ngapain kalian di sini? Apa-apaan sih kamu? Hah? Apa-apaan? Kamu yang apa-apaan? Berani-beraninya selingkuh di belakang aku. Ini juga lagi nih. Perempuan gatal. Ih, kucingnya lucu banget. Erma! Erma! Kenapa sayang kamu Kenapa? Lik, kok Erma sama kamu, Lik? Tadi Erma hampir aja ketabrak motor. Erma maafin mama ya sayang ya. Udah ya. Udah, berhenti nangis ya, nak. Tolong lain kali kalian lebih jagain Erma. Bahaya kalau malam-malam gini di jalanan. Iya nih, ini tuh gara-gara Mas Bayu tuh. Selingkuh sama Dina. Jangan salah ngomong kamu. Aku habis nolongin Dina hampir pingsan tadi. Astagfirullahaladzim, udah tolong jangan debat di sini. Kasihan Ermanya. Udah biar kalian pulang, nanti saya yang antar Dina. Terima kasih, Lik ya. Ayo sayang, berhenti nangis sayang. Ayo, ayo sayang. Ayo, berhenti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Sarah sih pesanannya udah komplit semuanya ya. Oh iya, makasih. Loh, ini kok Erma belum berangkat sekolah? Nggak telat, udah jam berapa nih? Iya, ini gara-gara papanya Erma. Coba aja dia mau standby di sini nungguin sayur atau enggak ya gantian nganterin Erma ke sekolah. Nggak mungkin lah Erma jam segini masih ada di sini. Iya juga sih Mbak, bener tuh. Harusnya saling ngebantu ya. Padahal kan Mas Bayu kagak lagi sibuk deh. Tuh tadi saya lihat di pos ronda dia lagi main catur. Apa? Main catur? Main catur. Bener-benernya tuh ada aja ulahnya tuh orang. Bukannya bantuin istrinya malah santai-santai enak-enakan. Ma, jangan ngobrol terus dong, nanti aku telat. Ya udah, Mbak, ntar telat deh kesian. Makasih ya, Mbak. Iya sama-sama. Iya. Makasih ya infonya ya. Sama-sama, Mbak. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Yaudah yuk. Iya yuk. Kita telat yuk. Nih pokoknya gue harus menang kali ini. Nggak bisa, gue yang mesti menang. Untung aja Erma nggak telat ke sekolah. Aku harus tegur Mas Bayu. Dasar pengangguran gak Curang guna. mulu, men. Mas Bayu, kalau anak-anak kerja main catur ya, istrinya kerja ke sana kemari nggak tahu ya. Aduh sakit. Aku capek tahu. Udah Mbak, pintus aja. Udah diam ya. Lepasin apa? Tau nggak? Aku resign kamu nggak? Bantuin kamu jualan. Ternyata jualan kamu apa? Gak laku kan? Jangan nyalain aku dong. Oh, kamu mau nyalahin aku balik? Bukannya berpikir gitu loh. Malah main-main catur kayak gini, apa gunanya? Dapat duit nggak? Astagfirullahaladzim, gue mah amazing banget sama kelakuan lu berdua ya. Punya hobi kok berantem mulu. Udahlah, nggak usah ikut campur Bu Yayan. Lu Saras, mana teh emang teh bosen gitu? Masih terus aja yang salaki mana? Emang teh takut gitu, muka kamu teh keriput gitu sih kan ini. Iya tah, bener banget entu Put. Shh. Udah jam berantem, lu dengerin gue ya. Kita tuh bukan mau ikut campur ya, maaf kate. Kita juga banyak kerjaan. Kita mah cuman khawatir kalau Bayu lu omelin tiap hari nih.
Gua mah lagi mikir aja, apa iya dia kagak kekitiran begono cari kesenangan di tempat lain gitu. Maksudnya teh selingkuh gitu. Nyebelin banget tau gak sih? Astagfirullahaladzim, kok jadi ribut di sini sih? Udah. Mbak Saras, kita datang ke sini mau beli gudeg. Serius? Mau pesen gudeg? 5 ya? Buat nanti siang, buat tukang nanti mau makan. Ya udah kalau gitu aku siapin dulu ya. Dagang sono, jam berantem. Berisik. Aduh, Maya. Tong halangan, dasar rumah di kipe lo. Macan betina lu belum tahu rasanya gua gerus bentar. Lamun salah kina ngesalingkuh kareknya ho sia. Sabar. Orang sabar pasti subur. Nah, gua udah subur, lu enggak usah sate lu. Puas kamu yang udah aku kayak tadi. Enak aja kamu justru yang memperlukan diri kamu sendiri, tau nggak? Itu gara-gara kamu ya. Kamu jadi suami tuh gak becus. Cuma bisa males-malesan, genet-genetan doang kayak semalam sama dia. Kenapa sih kamu gitu-gitu? Kamu tuh salah paham sama aku, overthinking sama aku. Kayak kejadian tadi malam. Aku juga punya harga diri, aku laki-laki, tau nggak? Kalau kamu punya harga diri, buktikan. Jangan banyak alasan. Iya, sama-sama. Bu Reva, wah udah jadi ya Mbak Dina. Sudah, Bu. Makasih ya. Sama-sama. Bu Tuti, ini pesanannya. Oh, iya. Hati-hati ya, jatuh. Pesanan saya. Iya, pesan Ibu. Makasih. Sama-sama, iya. Kok warungnya Dina rame terus ya? Sedangkan warung aku sepi. Enggak kamu, enggak Dina, selalu ngeselin aku doang. Ya jelas saja warung Dina lebih ramai. Dina nggak cuma baik hati, tapi juga cantik. Mas, lama banget. Cuma bikin 5 box aja. Cepetan. Habis ini kamu bantuin aku kerjain yang lain lagi. Iya bawel banget, ini lagi dikerjain, lihat dong. Kapan kalian mau bayar sewa ruko ini? Kalian itu udah nunggak sewa 3 bulan. Iya mas, nanti kami bayar. Mohon kasih tambahan waktu. Begitu terus ngomongnya. Lagian, kalau jualan sepi kayak begini, gak usah sosokan sewa ruko lah. Sadar dikit dong. Kasih kami waktu 1 bulan lagi. Enak saja 1 bulan, gak bisa. Emangnya kamu kira saya yayasan amal? Pokoknya sampai sore ini kalian belum bayar juga. Kalian harus siap-siap angkat kaki dari sini. Paham kalian? Saya nggak mau tahu, harus bayar. Aku harus cari cara nih. Gimana caranya supaya bisa bayar uang sewa itu? Daripada ngandelin Mas Bayu terus. Tapi kira-kira apa yang di sini bisa dijual ya? Ya, paling enggak aku harus bayar dulu lah 1 bulan. Biar yang punya toko itu nggak marah-marah. Ya, habis itu baru deh nego lagi. Mudah-mudahan aja bisa ada kerenggangan waktu. Apa lagi ya? Buku resep masakan nenek kan ini? Kok masih ada? Kirain udah hilang. Dosa apa aku punya suami kayak gitu? Udah dimarahin berkali-kali, tetap nggak sadar diri, malah main video. Udahlah, capek kalau ngurusin dia. Daripada mikirin dia, mendingan ya udahlah. Aku fokus aja untuk nyiapin buat yayasan. Baca mantra sambil masak supaya enak.
Nanti kalau misalkan bahan-bahannya kurang, di belakang masih ada ya, bisa diambil. Oh ya, baik Mbak. Iya, makasih. Ini Mbak Saras, oh ini kok kamu yang nganterin gudegnya? Mas Bayu kemana? aduh udahlah, nggak usah diharapin. Aku juga udah capek banget ngomongnya sampai berbusa, tetap aja dia nggak berubah. Daripada capek hati terus, mendingan aku anterin aja sendiri. Iya, sabar ya Mbak. Doain aja, semoga dia cepat berubah. Iya sih. Tapi ngomong-ngomong, tukangnya cuma ada 3. Kok pesennya 5? Buat siapa lagi? Oh, ini 2 lagi buat aku sama Maya. Oh ya, kalau misalnya nanti ini gudegnya itu ada yang kurang cocok, kurang pas, nanti kasih tahu ya. Emangnya kenapa Mbak ini kamu modif lagi? Enggak, soalnya aku tuh baru nyobain resep nenek. Oh, iya. Pokoknya nanti kalau misalnya aku udah cobain, aku bakal kasih reviewnya ke kamu, testimoninya ya. Iya. Ayo. Jadi berarti 100.000 ya. Iya, makasih ya, Ai. Tapi ini masih ada kembalian loh. Oh, nggak apa-apa Mbak. Buat Erma aja. Ya udah, makasih ya, Ai. Ya, sama-sama makasih juga ya Mbak. Iya. Hati-hati ya Mbak. Iya. Kenapa Mbak Saras nangisnya histeris gitu? Apa yang sebenarnya bakal terjadi ya? Bapak, ini minumnya ya. Oh iya, Iya, makasih. Gimana gudegnya? Waduh, Enak gak rasanya? Ini saking enaknya. Jadi pengen nambah lagi saya nih. Bapak pada suka berarti ya? Suka, Bang. Suka banget. Suka, gitu. Bisa turun-menurun. Pak, kalau gitu gimana besok untuk makan siang saya orderin nasi padang atau mau apa? Jangan, mending gudeg Mas Saras aja, lebih enak. Ya udah boleh kalau gitu. Kok mereka pada ketagihan sama gudegnya Mbak Saras sih? Nggak enak gudegnya. Tadi sih Mbak Saras datang ke sini dia bilang kalau resepnya tuh udah dirubah pakai resep neneknya. Berarti emang ini beneran enak, Mai. Oh, berarti enak dong. Iya, dari review bapak ini sih enak. Kamu kenapa nggak bungkusin buat aku juga? Oh, tadi tuh sebenarnya udah aku bungkusin buat kamu. Cuman karena kamu belum pulang dari ketemu donatur, takutnya jadi basi juga, aku kasih aja sama stoknya ya. Bisa telepon dulu, Aini. Ya maaf deh, yaudah gini. Tega. Iya. Kalau ntar kita ke rumahnya Mbak Saras. Kalian aku mau ngasih testimoni gudegnya dia. Oke. Karena kamu nggak bisa bayar juga, silakan angkat kaki dari ruko saya. Tolong jangan usir aku. Aku udah berusaha untuk jual semua barang-barang lawak, tapi uangnya belum cukup. Mudah-mudahan nanti uangnya bisa kekumpul. Dari dulu gitu mulu ngomongnya. John, hancurin warungnya. Siap, Bos. Jangan hancurin warung aku. Kamu kurang ajar. Azim, Pak, tolong ya jangan main kasar kayak gini. Kalian mau ikut campur ya? Ini salah dia sendiri. Karena dia udah menunggak selama 3 bulan. Saya nggak mau tahu. Dia harus keluar dari sini. Atau perlu, saya perkarakan ini ke polisi. Iya. Aku akan keluar dari sini sekarang. Tapi aku nggak bisa usaha gudeg lagi depan rumah. Aku harus cari usaha lain. Jangan. Mbak Saras, tadi kan aku beli gudeg kamu. Dan kamu bilang kamu bikinnya pakai resep baru dari nenek kamu. Dan tukang renovasi staf yayasan mereka pada suka banget sama resep baru kamu. Menurut aku kamu harus tetap ngelanjutin usaha warung gudeg kamu, Mbak. Iya, aku setuju banget. Karena banyak orang yang suka dan orang-orang kan mentinginnya rasa, bukan tempat. Ternyata mantra itu bener-bener manjur ya. Padahal kan proses bikin gudegnya nggak ada yang berubah. Tapi kok respon mereka beda. Aku udah masak pakai mantra kayak kemarin. Semoga aja kali ini juga berhasil dan warung aku bisa makin rame. Assalamualaikum. Dani, waalaikumsalam. Wes, baru semalam Mbak Saras pindahan. Hari ini udah langsung jualan aja.
Ya emang gimana lagi? Kalau nggak jualan, mau dapat duit dari mana? Terus juga kata Aini, rasa gudeg Mbak Saras itu makin enak, Mbak. Saya jadi pengen juga sama Mbak Saras. Maksudnya sama gudegnya? Gimana kalau misalnya aku kasih kamu gratis aja ya? Soalnya aku belum terlalu pede juga sih, jadi masih kayak butuh testimoni tambahan gitu. Kalau ini namanya rezeki, Mbak, nggak boleh ditolak. Boleh. Tapi ini kan saya mau jualan, boleh dibungkusin aja nggak, Mbak? Sekalian bungkusin 2 lagi buat Bu Yan sama Bu Iput. Supaya mereka nyobain. Soalnya kalau misalkan mereka cocok nih di lidahnya, pasti satu kampung pada pengen juga beli di sini, terus rame dah. Ya? Tenang, tapi yang buat 2 itu saya bayar kok. Oh iya, makasih banyak ya Dan. Duduk aja dulu, sambil disiapin dulu makanannya. Iya, Mbak. Dari aromanya sih wangi banget sih, Mbak nih. Udah tuh, Mbak? Udah. Nah, berarti 2 bungkus ya? Iya. Uang pas aja. Iya, ini pas kok. Nah. Soalnya baru buka. Yes, makasih banyak ya, Mbak ya. Iya, sama-sama. Terima kasih ya. Iya, lancar-lancar, Mbak ya. Iya. Assalamualaikum. Bu Saras. Iya. Saya mau dong gudegnya 3 bungkus. 3 bungkus ya? Iya. Kemarin suami saya, waktu di yayasan, makan gudegnya Bu Saras katanya enak banget. Makanya saya beli lagi buat sarapan dia. Masa? Iya. Aduh, alhamdulillah kalau pada suka. Wah, enak banget. Masya Allah. Astagfirullahaladzim, makan ketelan lo, gua lewat sampai kagak ngeh lo, bener-bener lo ya. Enak banget. Ya Allah. Bagus kelakuan lo, makan aja sendiri gitu. Mana gua nih belum sarapan lo tau kagak? Ada nih. Kamu teh nyuruh kita kesini teh ngapain? Nontonin kamu gitu? Saya udah siapin sarapan. Nih, kali ini saya traktir. Wah, ciusan nih Put. Bener, ini gudeg buatan Saras. Pakai resep baru. Informasi dari Aini. Katanya nih, tukang yang renov yayasan itu makan gudegnya Saras, rasanya jadi lebih enak. Cobain. Awasnya, lamun tengenah tinggal dikeun we. Cobain. Enak banget. Masya Allah dah. Ini mah ya bikin lidah gue pengen bergoyang terus dah. Ya kan saya udah bilang, Aini manis emang gak pernah bohong. Kalau dia bilang enak di makanan, pasti enak. Terbukti kan, terjamin. Yang manis itu gudegnya. Pakai segala lu tambahin Aini manis, semua juga tahu Aini manis. Lebay banget jadi orang lu. Mending udah pisan ya. Ibu tuh nggak mau berhenti. Enak-enakan makannya. Iya. Makan apa sih? Saras. Ini kita lagi makan gudeg buatannya Saras. Enak banget. Cobain dah. Yang bener Bu, bukan endorse kan? Dikata kita pemain sinetron kali ini endorse. Kagak Bu, ini kagak pakai endorse-endorsean. Ini bener enak banget. Kalau mereka bilang enak, ya pasti enak. Kita cobain beli nanti yuk. Aku ada resep baru, beli kita. Boleh. Tapi kita belanja dulu, Bu. Ya, benar belanja dulu. Iya, belanja dulu deh. Sebelum makan ya. Tuhnya ada nih. Makasih ya. Sama-sama. Tinggal nanti dihitung aja. 3 dibungkus pakai telur semua Saya ya. 2 makan di sini ya, Mbak. Saya 5 yang bisa dibikin. Oh iya. Iya, tenang. Sabar. Semua pasti kebagian kok. Duduk aja dulu ya. Mbak, buruan dong, Mbak. Akhirnya aku bisa kebanjiran order gini. Agak kewalahan sih, ya tapi nggak apa-apa juga. Asal bisa hasilin uang yang banyak. Sayang, kok rame kayak gini jualan kamu? Yalah, gudeg aku kan enak. Kamu jangan ngomong aja deh. Mendingan bantuin aku nih. Iya. Oh iya, Apa? abis ini aku mau siapin semua buat warga. Kamu yang nganterin ya. Oke sayangku. Warung sama catering saya hari ini sepi banget, Bu. Padahal ya, walaupun nggak rame, biasanya tuh pasti
pasti ada yang datang 1 atau 2. Tapi hari ini nggak ada satupun yang datang. Yang sabar ya. Sabar ya, Mbak. Ya iyalah, catering kamu sepi. Soalnya semua pelanggan kamu itu kan sekarang belinya ke aku. Oh, aku punya saran deh. Gimana kalau catering kamu tutup aja? Jadi kamu nggak usah lagi jualan makanan. Yang ada nanti saingan terus lagi sama aku. Yaudah ya. Akhirnya aku bisa juga ngalahin usahanya Dina. Besok aku harus nyiapin diri. Karena warga-warga yang ketagihan pasti bakal balik lagi beli gudeg di warung aku. Kenapa sepi banget, nggak ada orang yang beli? Padahal aku udah baca mantra yang sama kayak kemarin. Tapi kok kenapa sekarang sepi? Nggak rame kayak kemarin. Bu, mampir dulu Bu. Enggak dulu deh Mbak, saya bosen makan gudeg terus. Saya mau beli nasi di warungnya Dina aja. Mari Mbak. Iya. Kok ke warung Dina? Apa jangan-jangan beli makanan juga di warung Dina? Sayang, kenapa warung kita sepi kayak gini? Padahal aku udah semangat banget loh untuk bantuin kamu. Udah deh, jangan bikin aku makin kesel. Sekarang gimana caranya kamu bantuin aku promosi biar rame lagi? Iya, aku bantuin. Udah masak segini banyak, belum ada yang laku satupun. Tapi kayaknya aku udah ngelakuin semua deh langkah-langkah yang ada di buku itu. Tapi kenapa nggak seramai kemarin ya? Apa jangan-jangan ada yang kelewat? Hah? Ada yang sobek? Kayaknya ada tulisan lain deh dari buku sobekan ini. Kayaknya aku harus ngelakuin hal yang lain. Hah? Wah, ya ampun. Wah, gudegku gosong. Ya, ini gimana nih? Aduh, udah nggak ada yang laku. Sekarang angus lagi. Aduh, ini buku bener-bener bawa sial ya. Bukan bikin untung, malah bikin buntung. Apa gue bakar aja ya sekalian nih buku. Nggak guna banget. Hah? Siapa kamu? Aku bisa memberitahumu tentang bagian buku yang hilang itu. Kamu tahu apa tentang sobekan buku itu? Kamu ingin mengetahui buku yang robek itu, kamu harus memberikan tumbal padaku. Tumbal? Kamu harus kubur hidup-hidup. Lalu kamu siramkan kembang setaman di atas kuburan itu. Nanti bagian yang hilang itu akan kembali. Apa cuma itu atau ada syarat yang lainnya? Kamu harus siapkan kembang setaman dan kamu harus taruh di pojok dapur. Setiap kali kamu masak, kamu harus memakan kembang kantil dari kembang setaman itu untuk menyempurnakan pesugihan ini. Apa aku emang perlu cari tahu apa yang ada di buku itu ya? Tapi nyari tumbal kan bukan hal yang gampang. Yuk pesanannya. Makasih Mbak Dina, saya permisi ya. Iya. Mas, ini tolong pesanannya tolong diantar ke alamat yang udah saya kirim ya. Ya.
Ibu Dina. Iya. Ini saya bawakan mobil pesanan Ibu. Terima kasih banyak ya Mas, saya terima. Mari Bu. Iya. Alhamdulillah. Aku juga pengen sukses kayak Dina. Bahkan aku mau lebih kaya dari dia. Mungkin benar kata Jin yang tadi nemuin aku. Aku harus lakuin pesugihan ini dan cari tahu apa yang ada di bagian buku yang robek itu. Kayaknya aku tahu harus nembalin siapa deh. Dina kan si paling baik hati. Kayaknya cocok buat jadi makanan Jin. Di Maps beneran ini di tempatnya. Tapi kok sepi banget ya jalanannya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau... Kok nomornya nggak aktif sih? Padahal kan aku kesini karena dia customer baru. Katanya janji bayar DP cash. Tau gitu aku kekeh aja minta transferan. Dina, Kenapa? kamu kenapa? Tadinya aku kesini mau nemuin customer aku, tapi tiba-tiba ada yang nyerang aku. Tapi aku nggak tahu siapa soalnya ditutup mukanya. Bahaya banget tuh. Kita harus tangkep nih. Mumpung kita bertiga, kita jadiin perkedel ke orang. Ayo. Ini Mbak Dina lagi tegang banget, kasihan dia lagi panik. Mendingan sekarang kita anterin dulu pulang sampai dia aman. Baru itu nanti urusan belakangan ya. Nggak jadi kita kejar dulu nih. Kita anterin dulu aja, Dan. Kamu yang nyetir ya? Iya deh, di warteg banyak perkedel, ntar kita beli aja ya. Ayo, Mbak, di depan aja, Den. Di depan aja, Mbak Dina. Aku pulang muka luka kayak gini malah cuek aja. Cuma santai-santai doang, main handphone, gak jelas banget. Muka kamu yang kena luka, sewot sama aku. Lagian kamu tuh jadi suami tuh gak sadar diri tau gak sih? Selama ini aku yang kerja, aku yang cari duit. Sekarang aku mau kamu cari tumbal buat aku. Tumbal? Maksudnya? Iya, tumbal. Jadi itu gudeg itu dari buku resep nenek yang aku temuin. Tapi di dalam buku itu tuh ada lembaran yang hilang. Ya makanya tuh warga itu nggak bisa balik lagi ke sini. Terus gimana ceritanya? Ya terus jinnya muncul, datang. Dan jinnya itu bilang kalau misalnya dia itu tahu apa isi bagian buku yang hilang itu. Jadi kalau misalnya kita bisa cari tumbal, kita akan bisa dapat uang yang banyak. Dan kita akan bisa hidup kaya, jauh dari kata kemiskinan. Seperti sekarang ini aku juga udah capek hidup miskin. Oke. Aku bantuin kamu cari tumbal. Dan sekarang siapa kira-kira tumbalnya? Dina. Sayang banget kalau aku harus tumbalin Dina. Aku jadi nggak bisa godain dia dan lihat muka cantik dia lagi. Aku mau kamu tumbalin Dina. Gini sayang, Dina ini kan saingan kamu di dagangan kan. Kalau misalkan Dina hilang, terusnya nanti warung kamu laku keras, pasti orang kan curiga sama kamu, ya kan? Iya bener juga sih. Tapi kira-kira siapa yang mau kita tumbalin? Permisi Mas. Iya. Saya boleh minta tolong Mas? Minta tolong apa ya Mbak? Saya mau minta uang 50.000 aja Mas.
buat ongkos ke pulang kampung. Kebetulan, ini ibu pasti mau nipu doang. Aku tumbalin aja. Begini mbak, kebetulan sekarang ini saya nggak bawa uang cash. Gimana kalau mbak sama saya pergi ke rumah saya untuk ambil uang cashnya? Oh gitu ya mas. Kalau gitu saya minta bantuan sama yang lain aja. Beneran mbak? Iya, sih mas. Ya. Ini aku buat tumbal. Hebat kamu. Cepat banget dapat tumbal barunya. Siapa dulu dong? Aku. Aku di mana? Tolong ampuni aku. Biarin saya pergi. Saya janji saya nggak nipu lagi. Lepasin, lepasin, lepasin saya. Kamu mau pergi? Hah? Iya. Nih, kau pergi soal. Ayo masuk. Ternyata benar apa kata Jenny itu. Sekarang aku harus lanjutin ritual selanjutnya. Ayo. Abis ini aku tinggal bikin gudeg. Mas, tolong kamu siapin bahan-bahannya sama perlengkapannya. Oh, itu tuh panci. Iya. Panci ini doang kan ya? Iya. Terus itu tuh tolong capitannya diambil. Nih. Iya. Kalau ritual ini beneran berhasil, Saras bakal banyak duit. Kalau gitu, mulai sekarang aku harus baik-baikin dia. Dan gimana Dan? Ini Mbak pesanannya. Lahap banget kayaknya. Ini sih bukan enak lagi mas, tapi juara satu rasanya. Nambah dong. Pasti. Ternyata ritual semalam benar-benar berhasil. Sekarang warungku jadi rame lagi. Harum banget put baunya. Salo, ih.
Gue kenapa jadi kagak nafsu ya ngambil catering di tempatnya Dina? Bagaimana kalau kita makan gudeg di mari aja? Eta ibu terek ngomong gitunya daripada kita teh ngambil catering di si Dina, mendingan kita teh makan aja dulu di sini. Gaskeun. Kita pesen gudeg 2. Makan di mari. Nggak kurang nih. Aduh, heula we, nambah deui gitu. Ya udah, tungguin ya. Maya. Di sini ya? Pasti nih. Mau pesen 2 ya, 1 makan sini, 1 bungkus. Ya janjian pesennya 2. Gua kalau gitu lagi 1, 3 ya. Gua pesen lagi 2 dibungkus. Ya. Ya. Mbak Dina, saya mau batalin pesanan cateringnya ya. Soalnya saya mau beli gudeg. Anak sama suami saya mintanya gudeg. Ya udah deh Bu, nggak apa-apa. Untung aja saya belum bikinin catering. Iya, kalau gitu saya permisi ya. Ibu teh ngeswareg gitunya. Bu Iput, Bu Yayin? Enggak suka ngambil cateringnya. Udah jadi loh, saya ambilin ya. Kagak usah. Kita kagak jadi ngambil catering elu. Nih, kita udah beli gudeg. Bener pisan atunya. Kita teh udah wareg gitu, mam gudegnya si Saras. Ya udah, tapi kalau gitu tolong dibayar ya Bu. Cateringnya udah saya bikin. Nah, bagaimana sih? Kan kita kagak jadi ngambil catering. Belum juga kita makan. Masih kita suruh bayar, kagak mau lah ya. Bener bisa Ya, tapi kan Bu Yayin nggak bisa kayak begitu kan saya udah masakin. Kamu teh henteu ngadenge ha? Kita teh pan encan mam catering na gitu. Kunaon atuh kudu ngabayar. Lagiannya nanti malam teh kita teh mau mam lagi tuh gudegnya si Saras gitu. Jadi mal mungkin beli catering kamu gitu nya. Rasa gudegnya tuh endolita banget gitu. Apa? Kita permisi ya. Nyepet. Kenapa jadi banyak yang batalin pesanannya Dina? Kenapa orang-orang sekarang jadi makan gudegnya di Mbak Saras ya? Nah, untung aja tadi masaknya banyak. Jadi sekarang kan keuntungannya lebih banyak lagi daripada kemarin. Sayang, kelihatan kamu capek banget. Ada yang bisa aku bantu lagi nggak? Nanti kamu bantuin aja beresin sama bersihin warung. Jadi besok biar buka itu udah nggak repot lagi. Gimana kalau sekarang kamu kan kelihatan udah capek banget. Aku pijitin ya. Oh iya. Ya. Sayang, aku mau beli makan malam. Sekarang beli cemilan buat kamu. Oh kamu iya. mau kan cemilan? Boleh, tapi jangan terlalu banyak-banyak. Nanti aku gendut lagi. Duitnya? Ini nih. Mana? Ya kurang sayang. Ini baru makan malamnya. Cemilannya mana duitnya? Berapa sih cemilan? 150.000 aja lah. Iya. Mai, kamu kenapa? Mai, kamu kenapa? Maya! Mai, sadar Mai. Mai. Wajib. Mai, Mai sadar. Istighfar Mai, Mai istighfar. Istighfar Mai. Mai, sadar. Mai.
Astagfirullahaladzim. Maju lo sini. Hadapin gua. Jangan jadi pengecut lo. Denny sadar. Nah, banyak ngomong lo. Dan, berhenti Dan. Denny. Istighfar! Mayat! Dan berhenti Dan. Ini Dani kenapa lagi? Ri, bantuin Ri. Sadarin Dani Ri. Aku harus pergi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min Dan sadar Dan. Dani. Dan. Astagfirullahaladzim. Dan. Nih, ini kenapa nih? Aku capek banget nih. Saya juga nggak tahu. Tadi kamu mau nyerang Malik. Hah? Mana Malik? Dia udah pergi. Ya Allah. Aduh. Udah, Dan. Mendingan sekarang kamu pulang. Istirahat ya. Bisa kan? Bisa nih. Pelan-pelan. Ya Allah. Maya bangun. Maya sadar. Ada apa Mbak ini? Ini Mbak Maya bisa kan Mbak? Tolong bantu bawa ke kursi dulu ya. Oke. Tolong. Astagfirullahaladzim. Maya. Kenapa gue di depan kaca? Gue ngigo. Astaga, masa ngigonya keganjenan banget sih pakai segala nyisir. Assalamualaikum. Mai. Maya. Mai. Fahri. Ini Maya kenapa? Aku juga nggak tahu kenapa Maya bisa kayak gini, Ri. Tiba-tiba tadi ada angin, terus lampu kedap-kedip. Maya berusaha mau nyerang aku, sampai-sampai bola matanya Maya tuh putih, full putih semuanya. Terus sekarang dia pingsan. Apa yang dialamin sama Maya, dialamin juga sama Dani. Tadi dia sampai nyerang Malik. Malik diserang. Terus sekarang keadaannya gimana? Dia baik-baik aja kan? Gak ada luka, gak ada gimana-gimana? Ya untungnya dia aman sih. Tadi dia sempat berhasil kabur juga. Ya, Din. Bukain. Oke, bantuin. Ini mau dibawa ke warung semuanya. Biar aku bantuin ya. Gak usah mas, aku bisa kok bawanya. Gak apa-apa, aku bantuin aja ya. Ya. Yang ini semuanya? Iya. Sini. Oke.
nih. Dari mana sih kamu? Lama banget, cuma ke warung gitu doang aja. Ini beli bahan baku di pasar, rame banget. Mas, Kenapa? Erma badannya panas deh. Kayaknya harus bawa ke rumah sakit. Kamu tolong jagain dia deh. Ya, aku yang bantuin kamu deh. Biar aja nanti Erma istirahat di kamar. Jangan. Ya kamu harus jagain dia. Nanti kalau dia butuh apa-apa kan kesian. Kalau aku sih udah, nggak usah dipikirin, nggak usah dibantuin. Ya udah, ini aku bawa masuk deh. Dalam ya. Iya, bawa masuk aja. Waalaikumsalam. Gimana? Udah matang? Kita mau sarapan di mari ya. Kita teh udah lapar pisan atuh. Sok bikinin. Ini belum siap. Gudegnya juga belum mateng. Ya elah gimana sih? Ini perut gua udah meronta-ronta ini. Hah? Erma? Saras, ini anak lu kok pada merah-merah begini nih? Jangan-jangan kena DBD lu dia nih. Kita tinggal pucet. Enggak, soalnya aku kira ini cuma demam biasa. Emang kalau DBD kayak gini ya ciri-cirinya? Ya iyalah, dia bintik-bintik merah begono. Mendingan kamu teh buruan atuh bawa si Erma teh ke rumah sakit gitu. Takut nate nanti penyakit nate makin parah. Mending lu buru-buru ke rumah sakit, takutnya ntar dia kenapa-napa lu. Tapi ini gimana jualannya ya? Oh, lu pentingin dulu anak lu, dagangan mah ntar bisa lagi, iya gak? Yang penting anak lu selamat. Udah kita pamit ya. Ntar kalau udah rapi baru kita balik lagi Jangan kemari. lupa bawa ke rumah sakitnya. Ya. Ya makasih ya Bu Im. Dadah Erma. Mas Bayu. Ya sayang. Kenapa? Ini warungnya tolong kamu tutup ya, soalnya aku mau bawa Erma ke rumah sakit. Iya. Oke. Ya udah. Jangan lupa ya Mas, bikin pelang ditutup. Jadi kalau biar warga kesini pada mau makan, tahu kalau warungnya tutup. Oke sayang. Sayang, cepat sembuh ya. Jagain ya. Iya. Mas, Erma harus diopnam nih. Kamu tolong bawain baju-bajunya Erma ke sini ya. Oh ya Mas, kamu udah bikin pelang pengumuman tutup belum warung kita? Soalnya dari tadi tuh customer banyak banget teleponin nanya warung buka apa enggak. Iya gampang, pasti aku lakuin. Kamu ini gimana sih Mas? Bisa kerja nggak sih? Kerjaan kamu tuh apa sih? Suruh ngurus anak aja, anak pun sampai sakit. Iya, aku lakuin. Istri bawel banget satu aja. Elah. Tapi warung gudeg tutup, gue nggak dapet duit dong. Tapi ini semua bumbunya udah dibikinin sama Saras. Tinggal masukin aja deh. Erma, kamu kenapa? Apa yang sakit? Suster! Suster! Suster yang bener, coba periksa lagi suster. Sabar ya Bu. Erma bangunlah. Kami
turut berduka cita ya atas meninggalnya Erma. Yang sabar ya Mbak, Mas. Itu gimana ya Mbak? Kok bisa tiba-tiba Erma meninggal? Sebenarnya itu salah aku sih. Soalnya aku telat bawa dia ke rumah sakit. Ya ele, ibu-ibu bagaimana sih? Kalau basa-basi itu yang pada tepatnya, yang pada tempatnya begono. Segala nanyain yang itu, kan kesianan tuh emaknya jadi inget lagi sama anaknya. Ya maaf Bu. Kalau gitu kami permisi ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku juga sebenarnya penasaran kenapa Erma bisa tiba-tiba meninggal. Padahal waktu diperiksa dokter, sakitnya nggak parah. Mas, aku sebenarnya ke rumah teman. Tinggal dulu ya semuanya. Permisi ya. Sebenarnya apa yang terjadi sama anak aku? Kenapa anak aku meninggal dengan yang tidak wajar? Ucu, anak dari tumbal yang gagal memberikan padaku akan segera lahir dengan jiwa yang terbagi dua. Setelah dari manusia dan setelah dari jin pesugihan penjaga kelompok setama. Terus apa hubungannya semua ini dengan kematian anak aku? Semua ini terjadi karena suamimu. Bapak dari anak itu telah melakukan kesalahan. Mbak Saras? Mbak, ada tamu yang nyariin kamu. Mereka mau ngelayat. Oh ya udah, ayo kita ke sana. Iya, yuk. Loh, kok udah jadi, udah mateng? Perasaan tadi aku belum bikin apa-apa. Loh, kembang setamannya? Kok bisa jatuh di sini? Sayang, udah malam loh. Belum tidur? Kamu lakuin apa selama aku nggak ada? Aku nggak ngelakuin apa-apa. Beneran? Ah, bohong. Kamu jujur sama aku. Kamu lakuin apa di dapur aku? Tadi aku bikin gudeg. Kan warung tutup, sayang dong. Mendingan aku cari duit aja. Aku masak gudeg. Aduh, kamu masak gudeg. Kamu tahu apa bikin gudeg? Apa yang kamu lakuin itu udah bikin kacau, tahu nggak sih? Semua yang kamu lakuin itu kesalahan besar. Kamu kenapa sih nggak terima kasih kek sama aku? Gara-gara kamu itu. Oh, terima kasih ya. Udah bagus dibantuin. Malah marah nggak jelas. Emang ribet banget sih Saras. Aku males-malesan salah. Aku bantuin juga masih salah. Mau kemana kamu? Aku temenin ya sayang ya. Udah, kamu diem aja, nggak usah jauh-jauh sama aku. Salah! Nggak ada yang dengerin kamu, hanya kamu sama aku. Ih, salah! Ayo! Jangan kurang ajar ya, pergi dari sini! Din, kamu nggak apa-apa? Oh my God. Aku nggak apa-apa. Kamu tenangin diri dulu. Abis ini saya antar ke yayasan ya. Kayaknya lebih aman kamu di sana. Bener-bener ya. Jahat banget Mas Bayu. Bisa-bisanya dia ngegodain perempuan lain. Kalau mau ayo kita datengin rumahnya Mas Bayu sekarang biar Mbak Saras tahu sekalian. Mai, kalau menurut aku lebih baik
Sekarang kita antar Dina untuk istirahat aja ya. Lik, makasih ya, karena tadi kamu udah selamatin Dina. Ya. Semalam Mas Bayu udah macem-macem sama Dina. Manggil-manggil sayang, nyolek-nyolek lagi. Haluan tau nggak? Untung aja ada Malik yang udah nolongin Dina dan akhirnya bawa ke aku sama Aini. Mas Bayu, lebih baik sekarang Mas Bayu minta maaf sama Dina. Karena yang Mas Bayu lakukan ini sudah termasuk pelecehan. Kita bisa aja tindak lanjutin masalah ini ke polisi. Tapi karena Mas Bayu tetangga, kita musyawarahkan dulu aja di sini. Aku? Udah Mas, kamu nggak usah minta maaf. Aku juga nggak percaya kok sama omongan mereka semua. Aku yakin emang Dinanya aja yang gatel. Dan aku juga yakin emang Dina aja yang niat buat ngerebut kamu dari aku. Itu benar tuh. Gak mungkin juga aku godain Dina. Pasti Dina yang godain aku kan? Oke, kita lihat aja nanti Mas. Siapa yang godain siapa karena kita punya saksinya. Udah buka aja warungnya, Ras. Padahal baru aja ditinggal pergi sama Erma kan. Emang kamu nggak sedih? Sedih sih Mbak. Ya tapi harus tetap buka juga warungnya. Biar nggak keinget-inget terus sama Erma. Iya juga sih. Kalau gitu saya pesan nasi gudegnya 1 ya. Dimakan di sini. Ya, tunggu ya Mbak. Iya. Ini tambah rame mungkin karena Erma meninggal juga dianggap tumbal sama jin pesugihan. Aku minta maaf ya. Aku nggak akan ngulangin lagi. Dan aku janji nggak akan dekat-dekat lagi sama Dina. Aku cinta sama kamu. Ya udah, sekarang kamu tolong bantu layanin customer ya. Ya, ini buat ini. Iya. Nggak apa-apalah, kali ini aku minta maaf dan ngalah dulu sama Saras. Yang penting aku nggak kehilangan sumber mata uangku satu-satunya. Mai, hari ini makan warteg yuk. Katanya hari ini menunya spesial loh. Kamu mau makan gudeg lagi? Tapi bukannya kemarin kamu baru makan ya? Kok jadi makan terus sih? Dan bukannya kamu masih kesel sama Mas Bayu? Ketemu di sini kita. Udah siap makan gudeg kayak Mbak Saras? Hah? Ayo, ikut ya. Ayo, let's go. Kamu juga. Dan tumben banget sih kalian lagi suka banget makan gudegnya Mbak Sarah. Emang nggak bosan ya makan terus-terusan? Gimana sih, Ay? Kan kamu tahu sendiri, itu gudegnya Mbak Saras rasanya enak banget. Gak cuma kita doang kan, Ma ya? Warga-warga aja sampai pada ngantri hampir tiap hari. Bener nggak? Iya, bener-bener emang juara banget. Lagian aku kan kesana buat makan gudegnya Saras, bukan buat lihat mukanya Bayu. Banget. Kok lama-lama sikap mereka aneh ya? Apa ada sesuatu yang mengaruhi mereka ya? Yuk, Ay, ikut ya. Lapar banget udah ini. Nik? Nik, ini kenapa bapaknya? Pak Suryo tiba-tiba kolaps. Saya harus bawa ke klinik. Kok bisa kolaps gitu? Nik? Ya ampun. Ari? Suryo. Ri, kenapa Ri? Nggak tahu Pak Suryo abis makan gudeg tiba-tiba dia pingsan kayak gitu. Apa jangan-jangan dia punya riwayat penyakit kali ya, Ri ya? Hah? Ya mungkin. Perasaan aku kayaknya nggak salah. Ini pasti ada yang aneh sama gudegnya Mbak Sarah. Balik. Ya, halo Lik.
Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa aura warung ini mendadak aneh ya? Ay, kamu ngapain begitu? Enggak apa-apa Mbak. Aku cuman ngerasa kalau hawa warung ini kok rada aneh ya Mbak. Kenapa Aini tiba-tiba nanya gitu? Apa dia tahu segala sesuatunya tentang pesugihan aku ya? Iya sih. Aku juga mikir sama kayak gitu. Apa mungkin lapak ini nggak cocok ya? Atau mungkin juga feng shui-nya kurang bagus? Atau mungkin aku harus pindah lapak ya? Tapi ini warungnya dari pertama kali buka belum diadain pengajian kan? Gimana kalau diadain pengajian, Mbak? Iya sih, benar juga. Belum sempet pengajian. Tapi kan kamu tahu sendiri, warung aku ini rame banget. Iya, nanti kalau misalkan emang mau ngadain pengajian tinggal bilang sama Aini. Kalau gitu Aini pamit ya, Mbak. Iya, Ay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku ngerasa Aini tahu sesuatu deh. Dan dia kayaknya mulai curiga. Ini nggak bisa dibiarin. Ini bawa ke dalam dulu ya? Iya. Nanti kamu yang lainnya dibawa ke dalam juga ya? Iya. Biar aku aja nanti. Sudah saatnya kamu beriku tumbal lagi. Kalau tidak, kamu akan celaka. Aku gak nyangka kalau Jin itu bakal terus-terusan minta tumbal. Aku harus cari tumbal kemana lagi ya? Iya. Sepertinya aku tahu siapa yang harus ditumbalin. Aini. Astagfirullahaladzim, Mas mau ngapain? Mau ngapain? Ikut aku. Mau ngapain kamu? Pergi! Tolong! Hai. Ayo kita pergi dari sini. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ay, kamu kenapa? Kami diserang dari Mai, awas. Capek nih mapa dia, biar dia duduk dulu. Siapa yang nyerang kamu, Ai? Diserang? Aku juga nggak tahu siapa yang nyerang aku. Ya ampun, Ay, itu kamu luka. Udah ke dokter belum? Udah. Aku udah diselamatin sama mereka. Aku nggak apa-apa. Ini sebenarnya kamu kenapa? Kamu kenapa bisa sampai kayak gini, ha? Aku juga nggak ngerti. Aku nggak tahu. Tapi kalau begal harusnya tuh dia ngambil barang-barang aku. Ini enggak, dia nggak ngancam aku, dia nggak ngambil motor aku. Tapi dia mau nyerang aku. Kamu masih ingat ciri-cirinya, Ai? Aku nggak ngeliat jelas. Astagfirullahaladzim, Mas mau ngapain? Mau ngapain? Ikut aku. Tapi dia tempat ada suara. Cuman karena aku tegang, aku panik, aku nggak fokus ke suara itu. Anehnya kejadian ini setelah aku curiga sama warungnya Mbak Sarah. Pesanannya udah semua ya. Makasih ya.
Ya, sama-sama. Ini nggak masuk akal. Kenapa mereka makin kayak kesurupan gudegnya Mbak Saras? Doain. Mbak Saras, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Ada apa sih? Lagi rame kayak gini juga. Beberapa hari ini aku merhatiin warung kamu. Dan aku ngerasa kayaknya ada yang gak beres nih. Maksud kamu? Aku tuh pernah ngeliat warung pakai penglaris. Dan kayaknya aura di warung kamu itu sama ya ciri-cirinya. Semua orang di sini nggak cuma suka, tapi tergila-gila. Dan itu nggak wajar, Mbak. Jadi maksud kamu kalau aku ini pakai pesugihan? Awalnya sih aku nggak mikir kayak gitu ya, tapi kayaknya kalau dilihat ciri-cirinya, kamu ngaku aja deh mending. Bilang aja kamu iri, karena warung kamu sekarang jadi sepi kan? Aduh Mbak, mendingan warung aku sepi ya, daripada warung aku rame tapi asal nyakitin orang lain. Jangan kurang ajar ya. Jaga urut aku ya kalau ngomongnya. Bentar. Cepat makan. Lu ganggu nafsu makan gua aja lo. Lu tong ribut di dia atau kalian teh. Iya, sabar, Ding. Mbak, ingat ya, aku nggak akan diem aja. Aku tahu kamu pakai cara yang nggak bener. Aku akan buktiin biar nggak ada korban kayak Pak Suryo dan warga lainnya. Ya Allah. Apa dikate maksudnya tuh ya? Ah, Saras, kamu teh nu sabarnya tong didengekeun gitu. Tenang wae, kita mah tetep makan di sini. Ya Allah, padahal kan aku cuma pengen jualan. Kenapa harus difitnah kayak gini? Ya Allah. Iya, Mbak Sarah, sabar ya sekali lagi ya. Mungkin Dina lagi emosi aja kali. Karena kan pelanggannya pada pindah ke sini semua ya kan? Iya, jangan lu ambil hati. Kali aja dia lagi kesurupan. Begono, ya. Bener pisan eta teh termasuk Iput ya Yen sama Dani gitu. Jadi kita teh udah langganan di sini, makanya dia teh marah gitunya. Iya Mbak, nggak apa-apa. Yang penting ini makanan tetap enak ya. Nah, gitu lanjutin makan lagi boleh? Wajir ntar kita bayar mahal-mahal ya. Nih ya. Gawat, bisa ketahuan nih kalau aku pesugihan. Aku harus cepat singkirin dia. Aku berangkat dulu ya. Mau kemana berangkat? Ada urusan. Kamu ingat ya, kamu tuh punya salah. Salah? Salah apaan? Salah kamu itu, kamu semalam gagal culik Aini. Jadi laki-laki baru gitu aja langsung babak belur kayak gini. Kok ngentengin banget ya? Kamu nggak tahu Malik aja. Malik tuh tukang berantem. Jago dia berkelahi. Dia ngajar aku babak belur kayak gini. Lihat nih. Alah, udahlah nggak usah alasan. Pokoknya malam ini kamu harus dapat tumbal yang baru lagi. Aku nggak mau tahu. Kamu harus culik Dina. Sayang, jangan Dina deh. Nanti kalau dia hilang, banyak orang curiga ya. Kamu itu lucu banget ya. Kalau aku sebut nama orang lain, kamu pasti akan setuju. Tapi kalau aku sebut nama Dina, kamu langsung nolak. Jangan-jangan emang bener lagi. Kamu ini ada apa-apa sama Dina. Dan jangan-jangan kamu ini bohong. Kalau kamu janji nggak akan deket-deket sama dia lagi. Apaan sih kamu? Enggak, ngomongnya ngaco aja. Nggak ada hubungan apa-apa aku sama dia. Udahlah, kamu jangan main-main belakang aku ya, Mas. Kamu inget nggak? Kamu bisa hidup sampai saat ini, sampai sekarang itu karena siapa? Karena uang siapa? Karena uang aku. Dari warung aku. Iya. Ntar aku cari cara nih untuk curik Dina ntar malam. Ya udah, jangan sampai gagal lagi. Yaudah, aku pergi dulu. Mas Fahri mana sih? Katanya udah mau sampai. Kok gak nyampe-nyampe ya?
Nasi boxnya berantakan kayak gini. Mbak Dina? Assalamualaikum, Mbak. Mbak Dina? Bang Bro, Hari. Apa lu di mari? Ini saya mau ngambil pesanan nasi box, tapi tadi tuh nasi boxnya pada jatuh-jatuhan di bawah, terus Mbak Dinanya juga nggak ada. Kok bisa? Kunaon atunya si Dina teh tumben-tumbenan? Saya juga nggak tahu sih ibu-ibu, tapi perasaan saya nggak enak ya. Aduh, kalau perasaan babang aja udah kagak enak. Berarti kita kudu ngider dan kita carinya si Dina yuk. Ah, bener pisan eta teh. Jangan-jangan terjadi sesuatu sama dia. Udah kita teh cari bareng-bareng yuk. Yaudah, kita cari aja. Yuk. Ayo, ayo. Din. Kita punya tumbal baru. Bangun. Dina. Bangun cepetan. Bangun. Nah, akhirnya kamu bangun juga ya. Dengar. Karena kamu udah tahu aku pakai pesugihan, sekarang sekalian kamu jadi tumbal buat kita. Diam. Oh ya, Mas. Tapi aku lupa buku resepnya. Tolong ambilin dong. Ada di dapur di rumah. Sayang, aku kan udah bawa dia. Sekarang giliran kamu ya. Kamu ambil aja. Kamu ini, ya udah aku aja ngambil. Ada Mbak Sarah sama Mas Bayu di dalam. Gak dikunci. Oke, aku masuk aja deh. Kok dari semua ruangan kenapa Hawa ini yang auranya paling kuat ya? Aku harus cari tahu keanehan di sini. Buku resep tua. Jangan bakar buku ini. Bener ini. Ini semua mantranya. Diam. 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 Malam ini kamu akan mati. Lepasin dia. Aku harus bakar bukunya. Mbak Sarah, tolong jangan ngedekat ya. Mbak, kalau sampai Mbak mendekat, bukunya aku bakar ya. Ini tapi kamu nggak tahu apa yang kamu lakukan sekarang ini. Itu bukan buku biasa ini. Nah, karena ini bukan buku biasa, Mbak. Aku tahu. Buku ini bakal aku bakar. Kamu harus tahu banget, Mbak. Jangan! Jangan! Sini kembalikan!
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahzim. Ya ayyuhal birat. Kasna gits. Tino agung karunya teuing. Neng, buka ieu talina. Eta lak pana bukain. Sabar, sabar. Mudah mana kamu. Ya. Ah ini. Enggak. Astagfirullah. Mai, ini gasnya bocor, kita harus pergi dari sini. Ayo. Astagfirullahaladzim. Yo, itu kebakaran tuh. Ah, dibakar kali. Aduh, kumaha atuh? Pasti aya jelema di jero eta teh. Telepon apa nih? Ye. Damkar. Ayo, ini. Ini kenapa bisa kebakaran? Bener, tunggu. Ayo, nggak bisa, Ay. Lik, di dalam masih ada Mbak Saras. Itu gasnya bocor, kita harus selamatin mereka, Lik. Ya justru itu karena gasnya bocor bahaya, Ay. Kita nggak boleh masuk lagi. Ya, jangan bahaya tuh. Kenapa, sayang? Aku harus selamatin buku ini. Bahaya nih kalau kita masuk ke dalam, jangan. Antu tuh ganjarannya orang kalau suka main api begono. Jadi we kebakar gitu. Kan ya antu tong ditulungan bahaya. Iya udah deh. Balasannya buat orang yang menyekutukan Allah pasti datang cepat atau lambat. Dan malam ini kejahatan itu ikut terbakar sama mereka. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.